Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya USMCR10 di channel Usmat Crew, channel berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal tes kompetensi teknis pedagogi khususnya pada tes P3K Guru tahun 2021. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Ibu Novi mengadakan ulangan matematika dengan KD menentukan hasil operasi bilangan bulat. Dari 32 peserta didik, ternyata ada 22 peserta didik yang tidak tuntas KKM. Apa yang sebaiknya dilaksanakan oleh Ibu Novi? Yang pertama, mengadakan pengayaan kepada 10 peserta didik, mengadakan remedial untuk 22 peserta didik yang nilai di bawah KKM, melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda, melakukan pengayaan untuk seluruh peserta didik, memberikan tugas mandiri kepada 22 peserta didik yang tidak tuntas. Jadi di sini alternatif yang paling tepat ada pada alternatif C. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda. Kita tahu aturan remedial seperti ini teman-teman. Jika persentase peserta didik antara 0 sampai 20%, persentase peserta didik yang ikut remedial 0 sampai 20% itu guru harus melakukan bimbingan individu atau memberikan tugas mandiri atau tutor sebaya. Itu jika persentase yang ikut remedial sebanyak 0 sampai 20%. Jika persentase siswa yang ikut remedial itu 20 sampai 50%, maka yang akan dilakukan guru yaitu harus melakukan bimbingan dalam kelompok pelajar. Sementara jika persentase siswa yang ikut remedial lebih besar dari 50%, maka harus melakukan pembelajaran ulang. Teman-teman, kita lihat di sini terdapat 32 siswa. Yang tidak tuntas ada 22 peserta didik. Kita hitung persentase siswa yang tidak tuntas. 22 per 32 kali 100% sama dengan 69%. Ya, berarti ini lebih dari 50%. Maka guru harus melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda. Nomor 2. Dalam pembelajaran di kelas, terdapat 3 peserta didik Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran yang tepat. Pembelajaran apa yang tepat dilaksanakan dalam menghadapi kondisi ini? Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya, membagi kelompok diskusi, melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka, mengelompokkan dengan peserta didik pintar supaya bisa ikut terimbas, memisahkan kedua peserta didik dengan peserta didik yang normal lainnya dengan perlakuan yang berbeda. Jawaban yang tepat ada pada alternatif C, melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Kita tahu bahwa peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan bimbingan yang lebih dalam proses belajarnya, karena cara belajarnya tidak sama dengan peserta didik pada umumnya. Ini ada beberapa penanganan untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Yang pertama, perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga, oleh karena itu penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan supaya nyaman serta secara fisik dan emosional. Yang kedua, menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. Dan yang ketiga, anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau pendamping yang duduk bersamanya. Jadi poin ketiga ini yang perlu yang ada pada alternatif C, melakukan bimbingan di tempat duduk mereka. Ya, ada pada poin ketiga. Penanganan masalah untuk anak-anak atau peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nomor 3. Pendidik setelah pembelajaran langsung memberikan penilaian praktik terhadap peserta didik dan mengumumkan hasilnya untuk peserta didik. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Bagus, karena pendidik tersebut telah menerapkan prinsip transparan,
Bagus karena pendidik bisa mengetahui mana peserta didik yang sudah bisa dan mana peserta didik yang belum bisa. Kurang setuju karena seharusnya penilaian yang dipakai merupakan proyek atau produk. Kurang setuju seharusnya sebelum menilai pendidik membuat rubrik penilaian dulu supaya hasilnya bisa diukur sesuai kriteria. Mengumumkan hasil penilaian di depan kelas menyebabkan peserta didik yang lemah kemampuannya akan merasa malu. Jadi jawaban yang tepat ada pada alternatif C. Maaf D. Kurang setuju seharusnya dalam melakukan penilaian praktik langkah utamanya merupakan membuat rubrik penilaian yang berisi serangkaian kegiatan yang akan diamati sejak awal sampai akhir. Ya harus ada yang namanya rubrik penilaian. Bukan kaget-kaget kita langsung melakukan ujian praktik. Ya, apalagi ini setelah pembelajaran berakhir. Oke, nomor 4. Disediakan 2 magnet dan paku. Peserta didik melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut merupakan, ini adalah tujuan pembelajaran. Disediakan 2 magnet dan paku. Pembelajaran peserta didik melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Ya. A. Condition, B. Behavior dan degree, 3 condition dan degree, 4 audience, 5 degree. Baik teman-teman, kita lihat di sini yang kurang adalah degree, yaitu kita lihat di sini audience ada, yaitu peserta didik sendiri. Behavior, aktivitas, yaitu mereka melakukan, mana tadi? Peserta didik melakukan, ada behavior. Kondisi itu ada, keadaan kondisi itu ada, yaitu percobaan tentang magnet. Sementara degree perbandingan di sini belum ada. Ya, seperti apa contohnya? Kita lihat contoh di sini. Salah satu indikator setelah menyaksikan video tentang pergaulan hidup masyarakat, peserta didik bisa menyebutkan arti norma dalam menggunakan bahasanya sendiri. Ya, di sini kita lihat menyaksikan. Setelah menyaksikan ini adalah percobaan. Ini adalah kondisi atau keadaan atau kondisi. Ya. Sementara peserta didik ada, yaitu audience. Bisa menyebutkan, peserta didik bisa menyebutkan ini adalah aktivitas, behavior, aktivitas, arti norma dengan menggunakan bahasanya sendiri. Ini adalah perbandingan, perbandingan. Sehingga dari 7 indikator pembelajaran yang ada di atas nomor 4 ini, itu yang kurang adalah degree-nya, tidak ada, degree atau perbandingan. Nomor 5. Pada awal semester, Pak Budi sebagai pendidik IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk memberikan nilai raport. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian sistematis, terbuka, terpadu, objektif, akuntabel. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah terbuka. Karena apa? Kita lihat di sini Pak Budi telah menjelaskan semua jenis teknik, prosedur dan pengolahan nilai sampai menentukan nilai akhir. Yang ini merupakan prinsip penilaian terbuka, yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan bisa diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Artinya di sini siswa juga tahu, mendapat nilai rapor ini seperti ini. Jadi seperti itu, maka ini adalah prinsip penilaian dari prinsip terbuka. Nomor 6. Dengan melihat hasil pretest, seorang pendidik bisa mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh peserta didik dengan benar. Jika Anda sebagai pendidik, manfaat apa yang bisa dipetik dari informasi tadi? Ingat, ini adalah pretest. Tes awal. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum supaya penugasan peserta didik lebih bagus. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. Materi yang telah dikuasai peserta didik tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar.
Melaksanakan pembelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai peserta didik berdasarkan hasil pretest. Baik teman-teman, alternatif yang tepat di sini adalah materi yang telah dikuasai peserta didik tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Kenapa? Pretest adalah kemampuan awal, maka materi yang telah dikuasai tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Karena waktu untuk mengerjakan materi yang 3 soal tadi bisa dipakai untuk memperdalam materi yang lain. Ya, karena ini hanya pretest. Ya, tes awal. Oke, nomor 7. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut peserta didik, seharusnya membisa skor 5. Akan tetapi pendidik memberikan skor 3. Pendidik tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan pendidik merupakan prinsip apa? Sistematis, terbuka, terpadu, objektif, akuntabel. Jawabannya adalah akuntabel, di mana akuntabel merupakan pendidik tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal dengan menjelaskan kriteria penskoran yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, di mana penilaian tersebut bisa dipertanggungjawabkan, ya, di mana pembobotan tersebut bisa dipertanggungjawabkan maupun dari aspek prosedur, kriteria sampai dengan pengambilan keputusan, sehingga siswa tersebut bisa mengerti dan bisa menerima skor tersebut. Ini artinya penilaian bisa dipertanggungjawabkan. Ini prinsip dari akuntabel. Nomor 8. Dalam pembelajaran di kelas, seorang pendidik melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan merupakan apersepsi materi. Tujuan apersepsi merupakan mengaitkan materi pembelajaran pada minggu-minggu sebelumnya dengan materi hari ini, merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari, melakukan pengelompokan submateri supaya mudah dipahami peserta didik, merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik, menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Jadi ini jelas sekali, alternatif yang paling tepat adalah A, mengaitkan materi pada minggu-minggu sebelumnya dengan materi hari ini. Apersepsi adalah mengaitkan materi pembelajaran hari ini dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Bisa berupa materi yang sudah dijelaskan pada minggu-minggu sebelumnya. Yaitu apersepsi. Nomor 9. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca siswa, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah diajak ke perpustakaan rutin dan membuat mading poster, diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains, kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding, memajang hasil karya puisi peserta didik, lomba menulis naskah drama. Di sini ada kata kunci yaitu membangkitkan rasa ingin tahu. Ya, rasa ingin tahu dan gemar membaca siswa. Jadi sini yang tepat adalah kita mengajak siswa untuk ke laboratorium sains dan mencari literasi. Ya, ini yang mencari ini yang sama dengan apa tadi di atas. Ya, ingin tahu, rasa ingin tahu. Maka di sini mereka akan mencari tahu, mencari literasi tentang sains. Ya, seperti itu. Jadi jawaban paling tepat adalah alternatif B. Dengan secara langsung diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains akan menimbulkan rasa penasaran peserta didik sehingga akan meningkatkan rasa ingin tahu dan gemar membaca. Nomor 10. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan peserta didik sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai keeping track, checking up, find out, summing up, find in. Jadi yang tepat di sini adalah keeping
track. Apa itu keeping track? Penelusuran atau keeping track yaitu untuk menelusuri supaya proses pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana. Pendidik mengumpulkan informasi sepanjang semester dan tahun pelajaran melalui berbagai bentuk penilaian supaya memperoleh gambaran tentang pencapaian kompetensi oleh peserta didik. Ya, jadi ini arti dari keeping track. Sementara untuk istilah-istilahnya seperti checking up, find out, summing out, find in akan saya bahas pada soal-soal selanjutnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.